Karenanya hari ini berbagai makanan yang kita makan yang semestinya menyehatkan diri kita, menjadi nutrisi bagi kita, seringkali justru menjadi sebab kita menjadi mengalami berbagai penyakit. Ya, contohlah paceklik atau kemarau. Bukanlah berarti kalian tidak memperoleh hujan, tetapi paceklik atau kemarau itu adalah kalian mendapatkan hujan, kalian menyaksikan hujan, tetapi tanah tidak bisa menumbuhkan apa-apa. Saudaraku rahimakumullah, ini sangat menggambarkan situasi dunia kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra wa idza qara'tal qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, hari ini hari Rabu 1 Desember 2021 bersesuaian dengan ujung Rabiul Tsani atau Rabiul Akhir 1443 Hijriah. Hari ini kita akan mengangkat sebuah hadis berkenaan alamatus sa'ah, tanda-tanda akhir zaman, tanda-tanda sudah dekatnya hari kiamat, yang sangat menakjubkan. Karena hadis ini mengisyaratkan tentang peristiwa alam yang sebenarnya hanya bisa dideteksi dengan sains dan teknologi modern yang ada saat ini. Nah, secara eksplisit memang bahasa yang digunakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukanlah bahasa yang digunakan pada bahasa sekarang, bahasa teknologi atau sains hari ini, yaitu fenomena acid rain atau hujan asam, ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis di dalam kitab Musnad Imam Ahmad, "La taqumu sa'atu hatta yumtaran nasu mataran aman wa la tunbata al-ardu syai'an." Artinya, tidak akan tiba hari kiamat sehingga manusia dihujani dengan hujan secara merata, tetapi bumi tidak menumbuhkan sesuatu. Hadis ini mengisyaratkan tentang salah satu bentuk hujan yang akan banyak terjadi menjelang akhir zaman, di mana hujan tersebut tidak mampu menumbuhkan tanaman. Jadi justru hujan ini mematikan berbagai jenis tanaman dan binatang. Pada ibu hamil bisa menyebabkan bayi lahir prematur dan meninggal. Air hujan asam itu bersifat korosif, sehingga merusak material dan bangunan seperti properti, monumen, patung, bahan logam seperti mobil atau komponen bangunan mobil. Melarutkan logam-logam berat yang terdapat dalam tanah, sehingga mempengaruhi kualitas air yang kemudian diambil untuk manfaat manusia. Mempengaruhi kualitas air permukaan, dan tentunya merusak tanaman. Semua efek yang ditimbulkan itu bukan hanya memunculkan efek material, namun juga akan berdampak secara sosial. Betapa miripnya kondisi ini dengan apa yang disebutkan dalam berbagai nubuah lainnya. Salah satunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La taqumu sa'atu hatta tumtirus sama'u mataran." La yakun minhu buyutu al-madari wa la yakun minhu illa buyutu sya'ari. Artinya, kiamat tidak akan terjadi sehingga langit menurunkan hujan, tetapi air hujan ini tidak bisa mendorong dibangunnya rumah-rumah tanah liat yang kuat dan tidak menyebabkan berhimpunnya penduduk perkampungan, namun hanya bisa mendorong dibangunnya rumah-rumah dari bahan bulu. Ini hadis diriwayatkan Imam Ahmad. Sedangkan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Laisatis sanatu bi alla tumtaru,
walakinis sanatu an tumtaru wa tumtaru wala tunbitul ardu syai'a. Paceklik atau kemarau bukanlah berarti kalian tidak memperoleh hujan, tetapi paceklik atau kemarau itu adalah kalian mendapatkan hujan, kalian menyaksikan hujan, tetapi tanah tidak bisa menumbuhkan apa-apa. Saudaraku rahimakumullah, ini sangat menggambarkan situasi dunia kita hari ini. Sebuah dunia yang sedang dikelola oleh manusia-manusia kafir yang tentunya tidak menjadikan kitabullah Al-Quranul Karim dan As-Sunnah An-Nabawiyah sebagai panduan mengelola masyarakat. Artinya, ini dunia hari ini dengan segala kondisi alamnya terpengaruh, ya, menjadi rusak, ya, dikarenakan para pengelola pemimpin dunia hari ini, ya, menyingkirkan pemberlakuan kitabullah dan as-sunnah sebagai petunjuk hidup. Akhirnya yang mereka lakukan, sekalipun sains dan teknologi sepertinya maju, sepertinya berkembang, yang mereka lakukan justru menimbulkan fasad, kerusakan di muka bumi. Ya, kita tahu bahwa sesungguhnya acid rain itu tidak bisa terpisah dari polusi yang diciptakan oleh manusia, dari bahan-bahan yang mereka gunakan untuk bahan bakar mereka, kendaraan mereka, pesawat udara mereka, ya, kapal laut mereka, kereta api mereka, dan seterusnya. Begitu juga, ya, efek daripada kehidupan kita yang tidak bisa meninggalkan hal-hal seperti bahan-bahan alat-alat yang menimbulkan banyaknya bahan-bahan merusak di udara ini, ya, polusi yang sangat mengkhawatirkan. Di samping itu dari langit, sedangkan di daratnya sendiri dalam pengelolaan, ya, lahan-lahan pertanian justru menggunakan bahan-bahan merusak yang dipakai sebagai pestisida yang katanya untuk bisa membunuh, ya, hama, tapi sesungguhnya dia juga merusak hasil daripada tanaman dari pertanian kita. Jadi saudaraku rahimakumullah, wajarlah kalau kita menyaksikan fenomena hujan memang turun, tetapi sayang, ya, produk dari hujan itu yang semestinya bisa dinikmati masyarakat itu tidak mendapatkan hasil yang semestinya. Kalau tidak bisa dikatakan malah justru merusak, menimbulkan aneka penyakit, aneka masalah, ya, di dalam kehidupan kita. Ya, belum lagi kemudian kalau kita bicara tentang terzoliminya para petani dikarenakan munculnya para tengkulak yang menyebabkan mereka tidak bisa mengelola secara optimal dan memperoleh hasil optimal dari jerih payah mereka. Ini benar-benar situasi yang buruk sekali, saudaraku rahimakumullah. Maka mudah-mudahan Allah Ta'ala menghadirkan, ya, mereka-mereka manusia-manusia yang benar-benar bersungguh-sungguh berpikir bagaimana bisa mengelola dunia ini, alam ini, bumi ini sesuai dengan peran yang Allah kehendaki dari manusia. Apa itu perannya? Perannya sebagaimana rencana Allah di hadapan para malaikat diungkapkan, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku akan tempatkan khalifah, wakilku di muka bumi. Nah, khalifah itu jika dia amanah, apa yang dia lakukan? Dia akan kelola dunia ini sebagaimana ketentuan-ketentuan Allah Ta'ala penciptanya. Dia akan mengelola dunia ini sesuai dengan contoh-contoh dari utusan yang Allah jadikan teladan bagi umat manusia dan para sahabatnya, para pengikutnya. Dan juga khalifah yang semestinya yang amanah adalah khalifah yang tidak saja, ya, melakukan riayah, ya, pemeliharaan terhadap alam ini, tetapi juga imarah, membangun, ya. Tidak seperti hari ini. Hari ini mereka-mereka yang mengaku sebagai pengelola dunia ini, mereka yang mengaku menguasai teknologi dan sains, tapi mereka menguasainya dengan semangat fasad, kerusakan dan kerusakan dan kerusakan. Karenanya hari ini berbagai makanan yang kita makan yang semestinya menyehatkan diri kita, menjadi nutrisi bagi kita, seringkali justru menjadi sebab kita menjadi mengalami berbagai penyakit. Ya, contohlah,
Nasi ya karbohidrat yang memang diperlukan tubuh manusia, tapi nasi hari ini tidak dikelola dalam produksinya sebagaimana zaman dahulu. Akibatnya nasi ini menjadi sesuatu yang seolah-olah harus dihindari manusia, harus dikurangi dia memakannya, karena apa? Akan bisa menyebabkan penyakit gula. Begitu juga bahan-bahan makanan lainnya. Saudaraku rahimakumullah, semoga Allah ya datangkan dalam waktu yang tidak lama lagi ya Al-Mahdi, pemimpin yang merupakan Al-Mujaddid sekaligus pembaharu, yang akan membawa dunia ini kepada suasana yang berubah sama sekali. Yamla'ul arda qistan wa adlan kama muliat jawran wa zulman. Al-Mahdi akan penuhi bumi secara merata dengan keadilan, sebagaimana sebelumnya bumi dipenuhi secara merata dengan kezaliman. Kita akan berpindah dari babak yang sekarang, babak mulkan jabriyatan, para penguasa yang memaksakan kehendak mereka, mengabaikan kehendak Allah dan Rasulnya, menuju babak khilafatun ala minhajin nubuwah, kekhalifahan yang mengikuti metode kenabian dalam hal kepemimpinannya. Dan sudah barang tentu jika zaman itu kembali datang, apa yang kita akan nikmati bukan saja kita menikmati yang kaitannya dengan kejelasan hidup di bawah naungan kitabullah wa sunnah, tetapi juga kita akan bisa merasakan bahwa bumi ini pun menghasilkan hasil-hasil yang penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-A'raf ayat 96, "Walau kana ahlul qura amanu wattaqau lafattahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard." Seandainya, sekiranya penduduk negeri-negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah Ta'ala, niscaya keberkahan akan Allah datangkan dari langit dan dari bumi. Hujannya berkah, buminya menghasilkan barang-barang, makanan-makanan, tumbuh-tumbuhan yang berkah. Ini yang kita harapkan. Tapi sebaliknya, kalau kita mengkufuri nikmat Allah, petunjuk yang datang darinya, dari Rasulnya, niscaya yang datang adalah bencana demi bencana, azab demi azab, wa na'udzubillahi min dzalik. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا صل وسلم